Baik, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet. Kita sudah mempelajari tentang gerak partikel pada medan listrik maupun gerak partikel pada medan magnet. Masing-masing memiliki persamaan untuk menghitung gaya, itu adalah F sama dengan Q kali E untuk medan listrik. Sedangkan untuk medan magnet adalah QV cross B, ya, yang ini. Nah, kedua gaya ini kalau dijumlahkan, QE plus QV cross B ini dijumlahkan, maka gaya ini disebut sebagai gaya Lorentz, ya. Dikenal sebagai gaya Lorentz. Ini adalah bentuk gambar tentang aplikasi kedua gaya itu ketika dijumlahkan, di mana di sini kita lihat ada gaya magnet, ya, yang arahnya itu ke dalam, yang XX ini itu adalah bukan gaya magnet, medan magnet, ya, yang arahnya ke dalam. Kemudian juga ada medan listrik yang arahnya ke bawah, ya. Sini ada konduktor bermuatan positif, yang ini konduktor bermuatan negatif, maka arah medan listriknya ke bawah. Jadi antara arah medan listrik maupun arah medan magnet itu saling tegak lurus, ya. Kemudian di sini ada sumber elektron yang akan melewati kedua medan ini, ya. Jadi ketika melewati kedua medan ini, maka muatan tersebut, bukan elektron, ya, muatan akan mengalami gaya listrik maupun gaya magnet, ya. Untuk gaya listriknya itu ketika lebih besar, maka muatan akan berbelok ke bawah, sini ke arah bawah karena ini muatan positif. Sedangkan ketika medan magnetnya lebih besar, maka muatan akan bergerak ke arah atas. Akibat dari medan magnet, ya, aturan tangan kanan ketika muatan positif ke arah ini, ya, ke arah sini, yang ke kanan ini, kemudian medan magnet ke arah dalam, maka muatan tersebut akan mendapatkan gaya ke arah atas. Nah, fenomena gaya Lorentz ini bisa diaplikasikan, ya, dalam beberapa tools atau beberapa alat yang bisa digunakan oleh kita, gitu, dan sudah digunakan. Di antaranya adalah spektrometer, ya. Nah, namun sebelumnya prinsip ini, ya, prinsip gaya Lorentz ini adalah yang dengan gambar seperti ini, ya, seperti ini, itu bisa digunakan sebagai penyeleksi, ya, penyeleksi dari kecepatan. Jadi pada muatan tertentu, ya, ketika balance, seimbang antara gaya listrik dan gaya magnetnya, ya, yang terdampak pada muatan tersebut, maka
dia tidak mengalami deflection atau tidak mengalami pembelokan muatan. Ketika ditembakkan dari sini dia akan lurus. Itu ketika seimbang antara gaya magnet dan gaya listriknya dengan kecepatan tertentu. Ketika kecepatannya berubah, misalkan terlalu cepat, maka akan memberikan efek pada besarnya medan listrik ini. Medan listrik yang akan terdampak pada muatan tersebut medan magnet yang terdampak pada muatan tersebut akan lebih besar. Karena ini persamaan gaya medan gaya medan muatan yang bergerak pada medan magnet itu ada variabel V ya, kecepatan. Jadi ketika kecepatannya lebih besar daripada kecepatan yang kondisi seimbang tadi, maka muatannya akan berbelok ke atas. Karena gaya magnetnya lebih besar. Sebaliknya ketika muatannya itu ternyata bergerak lebih pelan daripada kecepatan seimbang ya, pada kecepatan seimbang yang sudah yang diperoleh dari bentuk persamaan ini ya, V sama dengan E per B, maka muatan positifnya ini akan berbelok ke arah bawah ya, karena kondisi realnya, medan listriknya itu akan menjadi lebih besar ketimbang medan magnet. Karena ketika dia berjalan lebih pelan kan berarti berpengaruh nih, medan magnetnya akan menjadi kecil karena V-nya kecil. Nah itu prinsipnya, makanya disebut velocity selector ya, penyeleksi kecepatan. Jadi ketika pada gaya yang sama ya, untuk kita menginginkan besarnya gaya yang sama, maka Q E itu harus sama dengan Q V kali B ya. Q itu muatan, E ini medan listrik, V itu kecepatan muatan, B itu medan magnetnya. Nah ini untuk kita menginginkan kondisi balance ya, gaya yang diperoleh muatan itu balance ya, yang diakibatkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sehingga untuk melihat kecepatannya, V ini sama dengan E per B ya kan. Jadi Q hilang yang di sini, maka sisa E sama dengan VB atau V sama dengan E per B. Oke, itu kemudian itu yang pertama ya, penyeleksi kecepatan atau velocity selector. Nah dari prinsip ini maka ada ini alat yang digunakan, ada alat yang namanya the mass spectrometer ya. Jadi alat ya, sebuah massa spektrometer mass atau spektrometer massa yang memisahkan ion ya, menurut masanya ya, menurut masanya ion tersebut ya. Jadi seperti ini bentuknya. Di sini ada velocity selectornya ya. Ini adalah velocity selectornya. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya ruang yang diberikan radiasi medan magnet ya, dengan arah medan magnetnya itu ke dalam sini, atau diberikan satuan simbolnya itu BO. Kalau yang ini tadi medan magnet Bin yang berada pada velocity selector. Kemudian di sini ada detektornya gitu ya, detektor. Di sini ada cerah gitu. Jadi hanya muatan yang berkecepatan, ini cerahnya di tengah sini ya. Artinya hanya muatan yang bergerak dengan kecepatan seimbang lah yang bisa masuk ke sini gitu. Dan dia berlintasan lurus. Kalau dia tidak seimbang kecepatannya, maka dia akan
deflect atau berbelok ke bawah maupun ke atas. Ya, hanya kecepatan muatan yang seimbang yang bisa tembus ke sini, kemudian akan mengalami gerakan melingkar seperti ini akibat ini dampak dari medan magnetnya, akan melingkar ke atas ke sini. Oke. Nah, ini adalah bentuk persamaan dari rasio ya, rasio massa muatan ya, M per Q. Ini diambil dari persamaan 2/913. Ya, untuk mengambil rasio ini maka didapatkannya dari R BO kali V. R itu jari-jari ya, jari-jari lingkaran yang ini tadi, ini R. Kemudian ada kecepatannya, V, ada BO-nya. Maka nanti akan didapatkan rasio dari massa ion tersebut ya. Massa ion tersebut terhadap muatannya. Nah, ini bentuk persamaan ini dari mana? Ini menggunakan persamaan 2/917 yang ini ya. V sama dengan E per B. Kita masukkan ke sini, maka menjadi B per E ya. Ya. Itu matematis ya. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Ada faktor medan listrik, ada faktor medan magnet. Sehingga kita bisa mendapatkan rasio tadi, rasio massa per muatan ya, melalui pengukuran radius yang diakibatkan di sini ya. Kita bisa dapat radiusnya. Ya, kita pasti akan mengetahui sebelumnya medan magnetnya di sini berapa. Kemudian kita akan tahu kecepatannya pastinya karena kita sudah tentukan hanya kecepatan tertentu yang bisa lewat sini. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai ini. Nah, mana tadi? Nilai massa, rasio massa terhadap muatan. Ini. Oke, itu salah satu bentuk aplikasinya. Kemudian yang berikutnya juga adalah velocity selector itu bisa digunakan sebagai ini tools dari the cyclotron ya. Cyclotron. Ini alatnya. Alatnya seperti ini, cyclotron. Ini fungsinya adalah untuk melakukan akselerasi dari kecepatan muatan ya. Untuk mempercepat gerakan muatan. Ini alatnya seperti ini. Jadi ada medan magnet di sini yang dihasilkan oleh kutub utara magnet, maka dia arah medannya akan ke atas. Dan juga ada medan listrik yang dihasilkan oleh ini sumber medan listrik bolak-balik di sini. Yang terhubung pada ini bagian D1 ini, bagian D1 karena bentuknya kayak huruf D di sini. Dan juga D2 di sini. Sedangkan muatannya itu akan dikeluarkan dari sini. Dari tengah alat ini. Jadi dengan metode tertentu muatan ketika dikeluarkan di sini dia akan
bergerak ya. Setiap kali melewati posisi ini D1, katakan D1, ketika medan listrik, ketika tegangan listrik yang diberikan itu lebih besar, karena ini tegangan bolak-balik. Jadi ketika tegangan yang diberikan lebih besar pada wilayah D1 ya, maka kalau muatan positif yang ditembakkan dari tengah, maka dia akan sekali putaran di sini, maka dia akan mengalami percepatan. Ketika melewati celah ini, dia akan melewati percepatan ke arah sini, D2. Berputar lagi. Berputar. Ketika dia sampai di sini mau keluar, tegangan bolak-balik ini berubah ya, frekuensinya sesuai itu, berubah. Tegangan yang di sini menjadi lebih besar, sehingga muatan positif tadi akan tertembak lagi dengan bertambahnya, tertembak ke arah sini dan bertambah kecepatannya. Jadi setiap kali bertambah kecepatan, maka radius putarannya ini semakin besar. Begitu sampai radiusnya ini sudah sampai di luar sini, maka dia akan keluar lewat sini. Itu dengan kecepatan yang jauh lebih besar dari awal, gitu ya, dari sebelumnya. Jadi alat ini digunakan untuk mempercepat kecepatan partikel. Gitu. Biasa digunakan di mana? Biasa digunakan pada dunia medis ya. Di dalam dunia medis ya, untuk untuk menghasilkan radioaktif ya, untuk diagnosis maupun treatment. Nah, itu cyclotron, dan ini adalah bentuk persamaan energi kinetiknya ya, K sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian jika dimasukkan bentuk persamaan dari persamaan 2913, kita ketahui V sama dengan Q BR per M ini, maka hasilnya adalah ini. Jadi energi kinetiknya bergantung pada muatan, pada medan listrik, medan magnet, kemudian massa muatan, kemudian R ini radiusnya ya. Dari persamaan 2/13. Kalau kita lihat bentuk persamaannya yang awal, nah ini dari sini ya, dari sini. Jadi kita hanya merubah persamaan ini untuk mencari V-nya ya. Maka aku mencari V-nya berarti kan R Q B ya, R kali Q B bagi M. M-nya turun ke bawah sini. Jadi R itu adalah radius lingkaran gerak partikel. Selain cyclotron, manfaat lainnya adalah ini, fenomena the Hall effect. Apa itu the Hall effect? Itu adalah, Hall itu berasal dari nama penemunya yang namanya Edwin Hall. Jadi pada prinsipnya ini adalah bentuk jadi ada sebuah konduktor ya yang bentuk plat, kemudian dipaparkan medan listrik, kemudian plat itu diakhiri oleh
arus listrik ya, ada dihubungkan dengan beda potensial, dan itu saling tegak lurus antara gerak arusnya sama medan magnetnya, sehingga muatan akan bergerak ke atas plat atau ke bawah gitu. Jadi kalau platnya ini ya, contohnya ini ada grafiknya. Di sini kita bisa lihat ini ada plat ini. Kemudian kita mengaliri arus listrik ke arah sini ataupun sebaliknya ya. Medan magnetnya ke arah sana, tegak lurus dengan arah arus listrik ini. Sehingga kalau muatannya positif ke arah sana, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas. Kalau muatan listrik negatifnya ke arah sana, maka dia juga akan mendapatkan gaya ke arah atas. Jadi ini plat, ada tebalnya T, ada lebarnya D, ya. Kemudian ada arus listrik, ada medan magnet, kemudian ada kecepatan tertentu dari partikel tersebut, ya, Vd ini. Nah, ini contohnya, contoh lain diagram ya, diagram gerak dari partikel pada fenomena Hall effect. Nah, ini contoh ketika arus ke arah sana ya. Artinya apa? Muatan negatifnya itu akan ke arah sini ya. Jadi kalau arus ke sana, maka muatan negatif arah ke sini. Nah, ketika muatan negatif ke arah sini, medan magnet ke arah dalam ya. Maka gayanya adalah ke atas. Terdorong ke atas nih muatan negatifnya. Maka di sini nanti akan terkumpul semua muatan negatif. Kemudian yang dibawa akan terkumpul semua muatan positif. Sehingga di sini akan terukur beda potensial ya antara C dengan titik A ini. Kalau kita ukur maka akan ada beda potensial. Dan beda potensial ini disebut sebagai beda potensial Hall. Nah, beda potensial Hall. Begitu juga untuk muatan positif ketika bergerak ke sana, maka dia akan terdorong gayanya ke atas, ya, ke atas. Walaupun sebenarnya dia juga mengalami tarikan ke bawah akibat medan listrik ya, yang terbentuk setelah arus ini dialirkan ya. Nah, ini arus ini dialirkan kan semua muatan positif ke atas, muatan negatif di bawah. Maka kondisi ini akan menghasilkan medan listrik ya, medan listrik. Ini juga akan bisa kita ukur beda potensialnya antara titik C sama titik A. Oke, begitu secara prinsip penjelasan tentang the Hall effect. Nah, ini bentuk persamaan ketika balance ya, balance atau seimbang gaya yang dihasilkan dari efek medan listrik maupun efek medan magnet, atau bisa dijadikan rumus lebih ringkas seperti ini, EH sama dengan VD kali B. EH sama dengan VD kali B. EH itu medan listrik Hall, ya. VD itu kecepatan muatan, B itu medan magnetnya. Nah, jika D itu adalah lebar dari konduktor, maka tegangan Hall-nya itu berarti ini EH kali D tadi.
EH kali D, EH itu kan VDB, EH itu kan sama dengan VD kali B, maka persamaannya menjadi ini, VD kali B kali D. Ini adalah rumus tegangan H. Kemudian kita tahu bahwa VD itu sama dengan ini ya. Bentuk persamaannya I per NQA. NQA ya. A itu adalah luas penampang yang dilewati oleh arus ya. Nah, karena di sini adalah plat, maka luas penampangnya adalah D kali T ya. D kali T, ya kan? Jadi bentuk persamaan dari ini ketika kita masukkan ke bentuk persamaan yang ini, VD kita masukkan ke sini, maka bentuk persamaannya menjadi ini, seperti ini. Kemudian A-nya ini kita ganti dengan T kali D, maka bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Ya, A ini ganti dengan T kali D. D-nya hilang yang di atas, berarti kan sisa T. Atau RH kali IB. Nah, RH ini adalah seper NQ. RH ini seper NQ. Dan ini adalah bentuk persamaan tegangan H. Oke, itu tentang Hall effect, dan salah satu pemanfaatannya adalah juga bisa digunakan sebagai pengukuran kecepatan aliran darah gitu, untuk menghitung kecepatan aliran darah melalui bentuk persamaannya VD sama dengan delta VH per VD. Baik, demikian video penjelasan tentang aplikasi partikel pada medan magnet di kesempatan kali ini. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.